Jadi nenek moyang kita ini bikin rumah besar. Dulu rumah ini namanya Jawa Dwipa, terus dia berubah jadi Jambu Dwipa. Terus rumah itu berubah nama menjadi Nuswantoro. Nuswantoro berubah nama jadi Negeri Galuh. Negeri Galuh terus sampai panjang kan. Terus Sunda lah, Sunda pernah. Sebelum Nuswantara kita disebutnya Sunda atau Sindu atau Negeri Sin. Kalau di itu Utlubul Ilmi Walobisin itu ya ini kita. Terus akhirnya rumah besar itu dengan seluruh kekayaan yang luar biasa. Terus akhirnya kita lahir di rumah besar itu. Agak dewasa dikit ternyata kita keluar. Main di luar, keenakan di luar, dan akhirnya kita jadi orang lain ketika pulang ke rumah. Ternyata rumah kita lupa alamatnya. Dan pas sudah nyampe ternyata rumah itu udah banyak perubahan, dikuasai oleh beberapa orang, dan kita akhirnya bingung, ini rumah gua atau bukan. Mungkin kita kelamaan itu. Makanya kenapa di pendopo ini ada ungkapan untuk hatimu harus Ka'bah, cara berpikirmu boleh Eropa, tapi perilakumu tetap Nusantara. Jadi jangan lupa bahwa kita ini lahir di negeri ini, lahir di negeri yang besar ini. Terus kita pernah jaya, kita pernah kaya, sampai akhirnya kita main keluar kejauhan, kelupaan. Kayak teman-teman yang di luar itu yang kejauhan mainnya jadi ke barat-baratan. Style barat dipakai semuanya. Giliran udah pengen belajar Islam ke Arab-Araban. Bener, iya kan? Nyanyi pakai udeng. Jadi kayak Arab semuanya. Terus Nusantaranya lupa. Iya. Banyak kan? Iya, kita lupa dengan jati diri kita lupa dengan bangsa kita lupa dengan itu semuanya. Akhirnya kita tidak saling percaya dengan ini. Sampai akhirnya kita menindakbobokkan diri kita dengan ungkapan bahwa yang waras ngalah. Ketika rumah ini dihancurin banyak orang gitu, rumah besar ini banyak yang merubah gitu. Yang waras ngalah, tapi kalau itu dipakai itu penghibur lah. Ya lama-lama kita dikuasai sama yang gila. Kalau yang waras kalah mulu, yang gila yang berkuasa. Iyalah. Ya kan? Ya hari ini kesadarannya gini. Kesadarannya adalah ya jangan, nggak usah lagu-lagu barat-barat lah, mulut kita mulut tempe gitu. Iya. Iya. Makanan kita ini kan tempe penyet, ya pecel gitu. Mendoan. Iya, nggak usah lagu-lagu gitu. Mendoan. Jadi orang lain. Cukup jadi diri kita, beli di produk-produk bangsa kita kan gitu. Gak usah lagu-lagu. Kalau emang nggak betah dengan Indonesia gitu, lu pindah ke Indomaret lah. Adem dikit. Ya kan gitu. Jadi kita lupa bahwa kita ini lahir dari bangsa kaya yang punya rumah besar yang itu. Terus akhirnya kita bingung. Iya. Ya kita bingung pulang. Dan akhirnya kita tidak pernah jadi tuan rumah di rumah kita sendiri. Sampai cari kerja aja susah ya. Sampai akhirnya kita cuma jadi tamu yang di luar. Makanya ya kita nggak wajar, ya wajar-wajar aja. Bukan mau mengkritisi atau apa. Ya setelah sampailah kita di depan pintu gerbang kemerdekaan, cuma di depan pintu gerbang kita. Belum sampai masuk rumahnya. Setelah sampailah kita di depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, kan gitu. Undang-undang ya. Tet, jangan aja Tapi lagi. kalau negaranya aja disetir. Kita belum masuk rumah. Cuma nggak masuk besok. Iya, kita belum masuk rumahnya, kita belum menikmati fasilitas rumah. Sampai akhirnya boleh jujur. Lu mau DAW kayak mau jujur apa? Kemiskinan di negeri ini bukan karena rakyatnya yang males, tapi karena sistem yang memiskinkan kalian. Iya. Iya. Karena kalian memang dibikin miskin sama sistem. Sistemnya ini. Iya. Kalau kalian nggak percaya dengan bangsa, dengan rakyatnya sendiri kan gitu, ya sudah. Karena kita ini dimiskin oleh sistem, bukan karena kita males. Iya. Orang terlantar, fakir miskin, anak jalanan, jadi anak negara, dilindungi dari atas dasar aparat. Kita juga nggak pernah ngerasa dilindungi ya. Iya. Ya akhirnya itu realitanya kan cuma itu. Ya kalau bunga bukan bangun kesadaran antar kita, sampai kapan? Iya. Iya.
kita kalau ada saudara kita atau teman kita yang mau bangun usaha, kita nggak pernah mau ini, yang ada yang itu nggak enak gitu. Ya, kita udah jatuhin aja. Padahal kan, ayo diangkat bareng-bareng, semangatnya diangkat bareng-bareng. Kalau ada saudara yang buka usaha atau teman yang buka usaha, semuanya arahnya ke situ bang. Maka ini yang kita bisa lakukan biar kita nggak jadi warga asing di negeri sendiri. Kita memperkuat silaturahmi antar anak negeri. Karena mungkin negeri ini juga sudah lupa sama kita karena kita kejauhan main. Iya. Ya kan? Udah kejauhan main, kita tidak menyalahkan pengelola negeri lah. Cuman kitanya juga lupa jalan, pulang sampai akhirnya juga kita dilupakan juga, dan ya sistem kan? juga. Yang terlupakan pada akhirnya. Jadi ya semoga kebersamaan ini dalam ini itu menjadi momentum bahwa kelak di 2030 ekonomi akan dipegang sama anak negeri. Amin. Harapannya kan gitu. Mungkin mayoritas 80% muslim di Indonesia jadi orang-orang tajir yang di dunia. Amin. Ya. Itu sih harapannya. Mau apapun yang lu jual di negeri ini laku. Iya, tanahnya paling mahal di dunia, pasirnya paling mahal, apalagi batu cincinnya kali. Iya, apapun yang di negeri ini Iya, adalah mahal juga. semuanya paling termahal di dunia. Mahal. Semua orang beli tanahnya kita. Tanah kita paling mahal, apapun paling mahal. Oh, no, Ustaz. Yang tidak pernah ada di dunia, di sini ada. Iya kan? Kita kayak di Wonosobo itu ada Purwaceng. Obat buat keperkasaan dan satu-satunya di dunia. Boleh ya aku itu? Iya. Itu pohon yang Hanya tumbuh di Indonesia cuma Hanya doang, satu-satunya. tak? Emang punya. Iya, itu unik itu. Itu pengobatan. Itu pengobatan. Purwaceng. Ceng. Ini ada yang itu. Kayak ubi gitu ya, kayak cilembu cuman tumbuhnya di Cilembu di daerah sana ditanam dimanapun juga nggak bisa. Negeri ini kan negeri yang spesial gitu. Ya kalau memang nggak bisa ini kelola aja, dikelola lah. Tanahnya dikelola karena semuanya mahal. Lola, udah kelamaan. Jangan juga kita udah main sikut-sikutan capek lah, Iya. ya kan? Sikat-sikatan, sikut-sikutan, saling bersaing. Sampai kapan? Akhirnya orang baik yang banyak akan kalah dengan orang buruk yang sedikit tapi kompak. Kalau kita kan yang baik tapi bikin yang ini, nggak pernah sinergi gitu, nggak pernah yang nyatu, yang saling bersaing antar satu dengan satu. Yang ini baik, tapi saling iya bersaing, bukan pengen ayo gitu. Karena tak begitu. Ya, semoga ini awal buat kita untuk membangkitkan semangat kita untuk biar jadi anak negeri yang tajir, yang soleh, yang tajir. Itu aja sih, banyak-banyak orang udah punya komentar semua tadi. Udah. Tambahan dikit. Enggak tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Judul apa tadi? Jadi tuan rumah di negeri sendiri. Jadi tuan rumah di negeri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Sepakat dengan perkataan yang disampaikan oleh Banteng, benahi diri kita. Ya ayyuhalladzina, orang yang beriman, nyambungnya ke situ tuh. Perbaikilah diri kalian dan keluarga kalian sebelum kalian keluar. Jadi kalau buat penafsiran ayat tersebut dalam segi kehidupan, ya benahi diri dulu, benahi diri dulu, apa yang harus kita lakukan, bermanfaatkah, tidak bermanfaatkah, gitu kan ya, supaya kita jadi tuan gitu di negeri sendiri, bukan jadi tamu. Maka menyambung daripada yang disampaikan oleh orang tua kita, tidak akan ada suatu kekuatan kalau tidak dilakukan dengan berjamaah, bersatu gitu kan. Karena mengambil dari kutipan la Islam illa bil quwwah
La quwata illa bil imarah, la imarata illa bil ta'ah, la ta'ata illa bil jamaah. Jadi sesuatu yang akan menjadi sebuah kesuksesan ketika suatu itu dilakukan dengan bersama-sama, berjamaah. Dan terlihat Islam itu kuat kalau kita lakukan dengan berjamaah gitu. Contoh, waktunya sholat kita berjamaah, ya, maka kekuatan itu akan terlihat. Yang paling ditakutin sama orang-orang Yahudi itu ketika umat Islam itu berjamaah, bukan sendiri-sendiri, bukan masing-masing, tapi berjamaah melakukan. Subuh lebih ramai daripada sholat Jumat. Iya, subuh lebih ramai daripada sholat Jumat. Tapi kan sebaliknya kadang, ya kan, malah subuhnya areueuh, sare. Jumat berama, ada yang Jumatan doang, sholat 5 waktu ya kagak gitu ya. Ya udah jangan bahas itulah ibaratnya. Jadi lah Islami labil kuah. Jadi kekuatan itu kita dapatkan ketika kita lakukan bersama. Nah kebersamaan itu akan kita dapat ketika kita rajin bersilaturahmi, gitu. Ya rajin berbarengan. Saya yang notabene-nya dari kecil dipondokin gitu ya, mondok, baru tahu dunia kayak begini ketika saya kemari. Istilahnya dunia pesantren itu tidak seperti di sini, tapi ya inilah kehidupan gitu kan. Dengan jalan seperti ini jadi saya tahu, jadi kekuatan itu akan datang gitu, ketika kita lakukan dengan bersama, bergotong royong. Dan terkadang ya tadi Bapak bilang Ustadz sama Ustadz gontok-gontokan, kagak mau barengan, harusnya kan saling tuh bantu, saling support. Malah ini pengennya dipandang yang ini mah bersaing timbulnya. Iya, jadi akhirnya ntar, oh yang orang mah alirannya sesat. Timbullah gontok-gontokan gitu contohnya ya. Tadi aja ada yang berbisik, katanya mau ngaji ya. Ada yang dilarang-larang, ngapain ngaji gitu, ada aja. Iya ada. Siapa itu siapa? Siapa? Itu biasanya Ada yang ya. Jadi dengan duduknya kita di sini, mau sebut merek. mudah-mudahan bentuk silaturahmi kita Tahu aja. menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah kekuatan dalam kebersamaan. Amin. Jangan sampai ada ya kayak tadi tuh gitu, kemontok-gontok, kita bareng-bareng, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, atau peribahasa. Insya Allah hal itu semua bisa kita capai, bisa kita lakukan, maka akan menjadi sebuah kekuatan dan kita bukan tamu di negeri kita sendiri. Minimal kita pernah nyentuh itu. Kita di sini kan tim lah. Ya, Yai punya tugas untuk ngelakuin yang ini, tugas saya yang ini, Karjo tugas saya yang ini. Kita nggak yang pengen yang mana yang unggul, bodo amat lah. Iya, nggak dapat duit juga sih. Ya maksudnya gini loh, apa? Karena agama bukan persaingan, dakwah bukan persaingan, kita saling aja. Iya. Kalau wilayah sejarah mungkin Yai nggak begitu, ini gua wilayah sejarah kan gitu. Jadi saling melengkapi, hidup harus begitu. Jadi kalau kayak nggak begitu nanti repot. Karena yang tadi itu pertanyaan tadi itu bukan mau nyindir bokir enggak itu. Tapi yang pasti gini, kan gue bilang waktu itu 99% orang di dunia ini yang kita kenal di sekitaran kita tidak akan pernah mendukung kita untuk jadi sukses. Iya. Iya. Nggak ada. Karena mereka sibuk dengan hidupnya masing-masing. Kalau bukan kita yang punya semangat dan kita pengen berkumpul dengan orang-orang yang pengen sukses bareng, jalan bareng, ya susah. Iya. Kalau sudah menemukan tim yang solid, ya sudah ikut aja kan gitu. Ikut aja gerbongnya. Makanya tadi sobat udah niatnya sini, ya kan, balik lu ngapain itu? Dan bini lu nggak dapat duit, ya kan, bini lu kelaparan, ya rezeki mah udah ada yang ngatur. Makanya saya tetap aja Apa kita Istilahnya bokir. Kalian nyeletuk nyakitin juga kira. Di sini susah kalau Iya. Ya karena benar kalau otak kita nggak investasi tentang ilmu sampai kapanpun sampai mati kita kerja keras terus. Iya.
Ya kan kita pengen meningkat kerja cerdas. Dan kerja keras, tanya dunia Iya. doang mentok. Iya. Padahal kalau udah keluarga kan nggak harus kerja keras. Keras dulu baru kerja kan. Iya dong. Masuk. Ya kan standar gitu maksudnya yang Cuaca dingin. ayolah nambahin ilmu biar makomnya naik nih, derajatnya naik. Yang tadinya kerja keras jadi kerja cerdas. Yang tadinya yang cuma sekedar kenal jadi keluarga. Jadi saling bantu, jadi ya gitu. Nyatuin pandangan yang sama lebih enak lah. Ngatur strategi. Dan lupakan masa lalu. Masa lalu itu yang sering kali ngikat kita untuk nggak bisa jalan. Masa lalu itu ikatan yang paling kuat. Akhirnya kita kalau pengen melangkah tuh karena ingat masa lalu itu jadi tali yang berat buat kita melangkah. Lepas dulu masa lalu ya, biar kita melangkahnya agak enak. Mau lu sejahat apapun gitu, kejahatan kita mah jauh lebih hebat dari Umar ya. Iya, Umar bin Khattab jauh lebih beringas dibanding kita. Jadi lepas aja. Gembel-gembelnya kita nggak kayak zaman peperangan zaman dulu nenek moyang kita yang makannya juga susah. Iya, sesusah-susahnya kita lo nggak susah kayak zaman dulu. Besok juga masih dapat duit. Nggak kayak dulu lah, maksudnya yang ayo kumpul bareng keluarga, ayo kita maju bareng-bareng, bikin bareng-bareng. Lebih begitulah. Ya istilahnya kerja keras, kerja terus. Kerja bukan yang nggak penting, Mbak. Penting. Kerja. Jangan terlalu dikerasin. Jangan terlalu dikerasin. Bahaya kalau keras. Nantinya ujung-ujungnya apa? Ubud dunia, cinta sama dunia. Makanya Sayyidina Ali pernah nolak dunia 3 kali. Dunia tolak pergi salasa. Dunia ente gua tolak 3 talakan, kata Sayyidina Ali. Gara-gara lu nih gua lupa sama Allah. Kata Sayyidina Ali. Gara-gara lu gua lupa sama Allah. Karena apa? Sejatinya kembalikan kita itu bukan di dunia. Dunia itu tempat bermain. Ya, tapi kita juga perlu bekal buat akhirat. Gitu kan ya. Yang mana akhirat itu kekal adanya gitu. Dunia mah besok ya. Kalau kita kaya, Bang, siapa sih yang nikmatin? Bini kita siapa? Orang lain. Malah kadang kitanya meninggal jadi perebutan. Nah, itu jadi begitu. Jadi masih ada abang. Jadi Belum meninggal aja udah direbut orang. jadi orang yang sukses itu benar kata Bang Banteng, bukan orang yang banyak hartanya, bukan yang banyak kaya, ya itu. Karena ketika kaya harta, kita mati besok. Siapa yang ngambil harta kita? Bini kita siapa? Orang lain. Mending bini anak cucu perebutan gimana? Pada perebutan ya, ujung-ujungnya jadi gitu. Kontak-kontak kagak mau jadi kenal sama saudara. Iya. Kan begitu. Udah kita nikmatin. Wayahnya ngaji kita ngaji, wayahnya usaha kita usaha. Jadi balance antara syariat dan hakikat menyatu. Itu berbarengan. Jangan syariat dunia mau syariat mau nih. Oh, kejar-kejar sama kita sampai ke Jakarta kita ngamen. Sampai ke ini kita ngamen, ke sono kemarin ngamen. Ngaji lupa. Jika nanti pulang kampung nggak punya bekal gitu. Nah. Kalau lebaran pulang kampung Bisa senang. ditanya di sana. Iya. Soalnya di mana, Pak? Oh iya dong. Jonggo. Kayak gitu. Iya kan? Gitu dah. Ya terima kasih buat semuanya. Jangan lupa besok mau ngundang teman-teman nih, kita ada ngaji hukum habis Isa. Oh, bisa lagi.